Mengejutkan, kakek Suhut tiba-tiba disembunyikan usai ditemui Baim Wong. Begini kata anak kakek Suhut. Baim Wong sengaja menemui kakek Suhut untuk berdamai setelah video mereka viral. Kedatangan Baim Wong untuk meminta maaf kepada kakek Suhut disebut tanpa melibatkan kamera. Usai ditemui Baim Wong, kakek Suhut justru tiba-tiba disembunyikan oleh anak pertamanya. Namun anaknya memiliki alasan sendiri untuk menyembunyikan kakek Suhut dari sorotan kamera. Setelah pertemuan tersebut, anak kakek Suhut merasa bersyukur permasalahannya dengan Baim Wong bisa selesai. Anak kakek Suhut mengatakan jika saat bertemu, Baim Wong tak memberi bantuan. Datang udah ketemu, ya sama-sama saling minta maaf. Bapak, saya juga nggak luput dari salah, kata anak kakek Suhut. Dia menjelaskan jika kakek Suhut tak ingin memperpanjang masalah yang terjadi karena ingin hidup tenang. Tidak ada yang dibahas, kekeluargaan aja, saling ngobrol biasa, nggak ada syarat harus ini harus itu, ungkap anak kakek Suhut. Terkait rencana kedepannya bersama Baim Wong, anak kakek Suhut mengungkap belum ada pembicaraan. Dia justru mengaku meminta kakek Suhut untuk istirahat terlebih dahulu setelah melalui masalahnya. Saya suruh istirahat, saya yang suruh. Saya bilang, jangan pulang dulu ke rumah, ujar anak kakek Suhut. Alasannya menyembunyikan kakek Suhut karena takut kondisi tubuh ayahnya menurun hingga sakit. Dia pun mengatakan akan membiarkan kakek Suhut memberi keterangan setelah kesehatannya membaik. Tapi udah mau pulang kemari, saya nggak ngasih. Saya bilang, jangan pulang dulu, istirahat dulu, nggak berniat untuk diumpetin, jelas anak kakek Suhut. Selain itu, anak kakek Suhut juga mengaku kesal dengan tetangga yang memberikan keterangan secara sembarangan. Dia pun mengatakan sudah mendatangi tetangga yang mengatakan kakek Suhut tak berjualan yang menimbulkan masalah baru. Kisruh Baim Wong versus kakek Suhut mulai mencapai titik terang. Pasalnya, suami Paula itu berbesar hati mengakui kesalahannya. Baim Wong akhirnya menumpahkan unek-uneknya melalui podcast Deddy Corbuzier yang tayang dalam segmen Close the Door. Selain itu, Baim Wong mengaku kepada Deddy Corbuzier bahwa ia memilih untuk minta maaf demi masalah itu cepat selesai, sehingga tidak melebar kemana-mana. Setelah tampil di podcast YouTube Deddy Corbuzier, beberapa pernyataan Baim Wong itu langsung dibantah oleh pihak produser dan host Langit Entertainment. Kami ingin mengklarifikasi pernyataan Baim Wong di podcast Deddy Corbuzier karena terkesan menyudutkan kami, ujar tim Langit Entertainment. Sebelumnya, kakek Suhut sempat memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya melalui YouTube Langit Entertainment. Namun produser Langit Entertainment, Damar, langsung membantah dan meragukan pernyataan yang disampaikan oleh Baim Wong dalam podcast Deddy Corbuzier. Baim Wong menyampaikan perkataan dari kakek Suhut yang ia dapatkan saat mereka bertemu dan pada momen ia minta maaf secara langsung. Pernyataan pertama yang diragukan oleh Damar ketika Baim Wong mengatakan kakek Suhut tidak tahu ada 3 orang yang tampil bersamanya menjadi bintang tamu. Saya minta maaf, saya tidak tahu kalau di situ ada 3 orang, ucap Baim Wong. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Damar karena selaku produser Langit Entertainment. Damar mengaku telah mengonfirmasi ada 3 bintang tamu kepada kakek Suhut sebelum mereka melakukan syuting. Damar sudah menyampaikan bahwa selain Yayasan Gerak Menebar Kebaikan, yakni Robi yang akan hadir untuk mendampinginya selaku donatur kakek Suhut. Mereka juga telah memberitahukan kehadiran Edi Prasetyo selaku Ketua Perkumpulan Diskriminasi Indonesia. Hadirnya Edi Prasetyo itu, selain sebagai bintang tamu, juga disiapkan untuk dukungan kepada kakek Suhut jikalau ia ingin membawa kasus itu ke ranah hukum. Maksud kami menghadirkan Edi Prasetyo juga karena bersedia memfasilitasi kakek Suhut jika ingin melaporkan kasus ini, tapi dia menolak, ucap Damar.
Selain pernyataan itu, ada juga poin bahwa kakek Suhut tidak tahu menau bahwa Baim Wong dan Nikita Mirzani ada konflik juga dibantah. Saat hadir di lokasi syuting Langit Entertainment, kakek Suhut secara terang-terangan mengucapkan pernyataan bahwa ia tahu keduanya memiliki konflik. Akibat perbedaan pernyataan dari pihak Baim Wong dan penyampaian dari kakek Suhut kepada suami Paula itu, dirinya kembali diragukan. Secara terbuka, tim Langit Entertainment mengundang Baim Wong dan kakek Suhut untuk berbicara dari mata ke mata untuk mengupas habis fakta sebenarnya. Lalu, akankah Baim Wong dan kakek Suhut siap menerima tantangan itu? Karena seperti yang kita ketahui, Baim Wong dan kakek Suhut kini sudah saling berjabat tangan dan saling memaafkan satu sama lain. Apakah tantangan ini malah menimbulkan konflik baru? Selain itu, walau sempat mensyaratkan agar permintaan Baim Wong tidak dijadikan konten, dalam hal ini, suami Paula Verhoeven pun mendapat video dokumentasi dari pihak kakek Suhut, di mana terdapat video detik-detik setelah kakek Suhut dan Baim Wong membicarakan persoalan yang terjadi. Baim Wong secara langsung meminta maaf kepada kakek Suhut atas perlakuannya. Siapa sangka sikap kakek Suhut yang memberikan maaf serta malah balik meminta maaf ke Baim Wong membuat ayah Kiano ini merasa malu. Kakek Suhut menganggap kalau apa yang dilakukan Baim merupakan sebuah kekilafan. Kakek Suhut memaklumi kondisi Baim yang kala itu capek, terlebih Paula baru saja melahirkan. Lalu tiba-tiba ia mengikuti Baim. Melihat reaksi kakek Suhut, Baim Wong pun merasa malu. Baim Wong merasa sangat pantas dihujat setelah mengetahui bahwa kakek Suhut juga orang yang berhati mulia dan pemaaf. "Saya malu," ucap Baim Wong. Setelah itu, Baim pun berterima kasih kepada banyak pihak yang sudah membantu memberikan teguran kepadanya. Baik Baim maupun kakek Suhut berharap akan ada banyak hikmah yang terjadi atas kejadian ini. Kenzo El Dragon Wong memiliki peran penting yang menjadi penyadar Baim Wong bahwa apa yang ia lakukan kepada kakek Suhut merupakan tindakan yang salah. Baim Wong akhirnya mengakui kesalahannya, seperti diungkapkan lewat postingan terbaru di Instagram pada Rabu 13 Oktober 2021. Dalam postingannya, Baim Wong membagikan potret kala ia mencium anak keduanya, Kenzo El Dragon, di pengakuan Paula. Menurut Baim Wong, kelahiran Kenzo membuatnya banyak belajar. Baim merasa ia sedang ditegur oleh Tuhan supaya tidak henti belajar dan bersyukur. Lahirnya El Drago adalah momen saya untuk belajar. Ketika Allah kasih teguran untuk saya, berarti Allah masih sayang sama saya. Nggak ada perasaan yang lebih senang daripada sekarang. Nggak henti-hentinya saya bersyukur untuk bilang Alhamdulillah karena kejadian ini, kata Baim Wong. Selanjutnya, Baim Wong pun mengakui kesalahannya kepada kakek Suhut. Ia pun merasa bersalah atas tindakan yang sudah dilakukan kepada kakek Suhut. Baim Wong menyadari ketidaksopanannya kepada orang tua. Bagaimana menurut pendapat Anda?